Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi majelis ketaatan dan juga ibadah kita untuk bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berbagai macam keutamaan menuntut ilmu, menyemangati para sahabat untuk belajar ilmu dan juga menyampaikan ilmu kepada yang tidak hadir. Beliau katakan, ballighu anni walau ayah, sampaikanlah yang berasal dariku walaupun hanya satu ayat. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyemangati untuk rela menempuh jalan menuntut ilmu, bersusah payah untuk belajar dan menghilangkan kebodohan di dalam diri. Beliau katakan, mathalul alim 'alal 'abid, perumpamaan orang yang berilmu dari orang yang hanya gemar beribadah, kamathalil qamari 'ala sa'iril kawakib, seperti perumpamaan al-qamar, bulan dari seluruh bintang. Bulan dari seluruh bintang, dari manfaatnya, dari cahayanya, dari sinarnya. Kalau kita tidak ada bulan, kita tidak bisa berjalan di kegelapan malam. Tapi kalau misalkan ada bulan purnama, bahkan kita bisa membaca buku di bawah bulan purnama. Oleh karena itu ya ikhwan, mari kita terus bersemangat untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita lanjutkan kajian kita membahas kitab tauhid. Kitab tauhid, dan kita masih memasuki kitab yang pertama yang dikarang oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Dan alhamdulillah buku yang diterbitkan oleh Al-Safwa ini ya sangat murah sebenarnya. Dan alhamdulillah itu juga sudah ada buku-buku yang diwakafkan untuk kita bisa sama-sama mengikuti kajian kita mengenai tauhid yang pertama ini. Dan kita sudah terhenti pada bab yang kedua. Sekarang bab yang kedua, pasal yang pertama, yaitu halaman ke-19. Sekarang kita mempelajari tentang tauhid rububiyah. Kita belajar tentang tauhid rububiyah.
Baik, silakan Pak Aris dibaca pasal yang pertama. Tauhid rububiyah dan mengapa orang-orang musyrik terhadapnya. Tauhid adalah meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah. Pas beribadah kepadanya, telah menetapkan baginya nama-nama dan sifat-sifatnya. Dengan demikian, tauhid ada 3 macam. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan sisa tauhid asma wa Sifat. Setiap macam dari 3 macam tauhid ini memiliki makna yang harus dijelaskan agar perbedaan antara ketiganya menjadi terang. Pertama, Jadi terang. Taib. Cukup. Tauhid adalah meyakini keesaan Allah dalam rububiyah, ikhlas beribadah kepadanya, serta menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pada pertemuan lalu sudah kita bahas tentang tauhid, bahwasanya dia wahada yuwahidu, artinya mengesakan. Yang tadinya banyak kemudian dijadikan satu, itu namanya tauhid. Banyak kemudian dijadikan satu, itu namanya tauhid. Itu secara bahasa. Adapun secara syariat sudah disebutkan juga pada pelajaran yang lalu bahwa dia adalah meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, ikhlas beribadah kepadanya atau uluhiyah, serta menetapkan baginya nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan demikian tauhid ada 3 macam. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, serta tauhid al-asma was sifat. Tauhid rububiyah, kemudian uluhiyah, ini yang kedua, dan yang ketiga adalah al-asma was sifat. Al-asma itu nama-nama, wa itu dan, as-sifat itu sifat-sifat. Jadi semuanya kita esakan Allah Subhanahu wa taala dengan ketiga macam tauhid ini. Dan perlu kita pahami ayolah ikhwan, bahwasanya pembagian tauhid menjadi 3 ini adalah untuk memudahkan pemahaman. Untuk apa? Memudahkan pemahaman. Kalaupun misalkan tidak ada pembagian tauhid ini, kemudian kita membaca dalil, kita pelajari dalil Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, dan kita imani kandungan di dalam Al-Quran adalah hadis, maka tanpa ada pembagian tauhid ini pun tidak menjadi masalah. Akan tetapi para ulama membagi tauhid seperti ini menjadi 3 untuk apa? Memudahkan pemahaman. Sebagaimana di dalam salat, apakah ada dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW menyebutkan tentang jumlah rukun salat? Ada apa tidak? Tidak ada. Tapi para ulama menyebutkan seperti di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ada 14 rukun. Di dalam mazhab Imam Ahmad ada 13 rukun salat. Disebutkan adanya rukun salat untuk apa? Untuk memudahkan memahami bahwa ini rukun, selain rukun berarti bisa jadi wajib atau sunnah. Selain rukun maka bisa menjadi wajib atau sunnah. Begitu pula disebutkan wajib-wajib di dalam salat apa saja, sunnah-sunnah di dalam salat apa saja. Ketika seorang mempelajarinya maka dia paham ketika ini sunnah. Misalkan sunnah hukumnya kita mengucapkan amin, waladhdallin, amin, hukumnya sunnah. Sepakat para ulama. Maka ketika kita mengucapkan amin, ketika kita pelajari bahwa sunnah-sunnah dalam salat salah satunya adalah mengucapkan amin. Penyebutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sunnah-sunnah salat, apakah itu ada dalilnya? Langsung secara nas, secara dalil bunyi dari Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW menyebutkan itu?
Jawabannya tidak ada. Tetapi para ulama mengumpulkan sunnah-sunnah sholat itu ini berdasarkan dalil ini dalilnya ini, dikumpulkan oleh para ulama. Rukun-rukun sholat itu ini dalilnya ini. Untuk apa? Untuk memudahkan pemahaman. Baik. Jadi inilah yang dimudahkan oleh para ulama untuk membagi menjadi 3 macam tauhid. Sebenarnya pembagian yang lain juga ada, seperti para ulama membagi menjadi 2. Sebagian ulama di zaman dahulu membagi menjadi 2, yaitu tauhid al-ma'rifah, yaitu mengenal. Begitu pula yang kedua adalah tauhid at-talab wal qasad, talab meminta, wal qasad yang ditujukan. Maka yang tauhid yang kedua ini adalah tauhid al-uluhiyah, sedangkan yang pertama adalah tauhid rububiyah dan al-asma wa sifat. Hanya sekedar pembagian untuk memudahkan pemahaman. Begitu pula kalau misalkan ada yang membagi tauhid menjadi 4, contohnya tauhid al-ittiba'. Maksudnya adalah ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Oleh karena itu ya ikhwan, ini pembagian tauhid ini ya adalah hasil ijtihad para ulama untuk memudahkan pemahaman kita terhadap ilmu. Setiap macam dari ketiga macam tauhid itu memiliki makna yang harus dijelaskan agar perbedaan antara ketiganya menjadi terang. Nah, ini yang harus kita bahas. Kalau bisa dalil-dalilnya dicicil untuk dihafalkan. Sudah mulai Abu Azhar? Insyaallah ya. Pak Aris juga sudah mulai, Pak Aris dimulai dicicil ya. Alhamdulillah. Bukan untuk jadi ustadz, enggak. Untuk kepuasan diri kita. Untuk kepuasan diri kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saya berikan contoh. Seorang menghafalkan Bulughul Maram, buku hadis hukum, atau Umdatul Ahkam, hadis tentang hukum. Lewatlah kepada cara berwudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap dia berwudu, dia teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dia sudah hafal. Seolah-olah yang mengajarkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah yang mengajarkannya adalah para sahabat yang menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah kalau hafal ayat, Allah sendiri yang menegur kita, menyampaikan kepada kita kalau kita hafal ayat. Jadi untuk kepuasan kita sendiri. Nah, jadi kita harus luangkan, bukan luangkan, jadwalkan. Kalau luangkan kan seolah-olah apa? Diluangkan gitu ya. Enggak, ini dijadwalkan, betul-betul dijadwalkan. Kalau bisa kita hafalkan dalil-dalil sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menghafalkan kalam Allah dan kalam nabinya. Yang pertama kita bahas yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Secara ringkas atau kita baca dulu, silakan Pak Aris. Tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatannya dengan meyakini bahwa Dia sendiri yang menciptakan segala makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai. Allahu khaliqu kulli syai. Allah menciptakan segala sesuatu. Bahwasanya Dia adalah pemberi rezeki bagi setiap manusia
binatang dan makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Terus dan bahwasanya Dia adalah penguasa alam dan pengatur semesta. Dia yang mengangkat dan menurunkan, Dia yang memuliakan dan menghinakan, Maha kuasa atas segala sesuatu, pengatur rotasi siang dan malam, yang menghidupkan dan mematikan. Cukup. Taib, di sini tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Secara ringkas, mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya. Ini inti dari tauhid rububiyah, itu mengesahkan Allah dalam segala perbuatan Allah. Jadi tauhid rububiyah ini berbicara tentang af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah. Adapun tauhid al-uluhiyah itu berbicara tentang perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhid al-asma was sifat itu berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya seperti itu. Kalau rububiyah berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian perinciannya kita sampaikan setelah ini. Apa saja itu? Oleh karena itu disebut juga tauhid ar-rububiyah itu dengan tauhid af'alir rabbi. Tauhid af'al, perbuatan-perbuatan ar-rabb, yaitu ar-rabb Allah. Rinciannya bagaimana? Dengan meyakini bahwa Dia sendiri, Allah sendiri yang menciptakan segenap makhluk. Ini beri nomor 1. Saya ingin ringkaskan 5 atau 6 sifat yang menjadi ciri khusus atau dalam tauhid rububiyah ini. Dia sendiri yang menciptakan. Ini 1. Seluruh makhluk, segala makhluk, segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Ini yang pertama. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Allah ciptakan segala sesuatu. Begitu pula yang kedua, bahwasanya Dia, yaitu Allah, adalah pemberi rezeki. Yaitu Allah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki. Kalau yang menciptakan tadi apa? Al-Khaliq. Yang menciptakan adalah Al-Khaliq. Yang memberikan rezeki Ar-Razzaq. Ini nomor 2. Dicatat nomor 2. Bagi setiap manusia, binatang dan makhluk lainnya. Jin masuk tidak di dalamnya? Masuk di dalamnya. Jin masuk di dalamnya. Oleh karena itu, perintah yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berlaku juga untuk para jin. Berlaku juga untuk para jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha."
Dan tidak ada binatang di muka bumi ini illa kecuali 'alallahi rizquha. Wajib bagi Allah menanggung rezekinya. Menanggung rezekinya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa rezeki makhluk-makhluknya itu sudah Allah tanggung. Ya, sebenarnya kalau seperti ini, apa yang kita khawatirkan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Banyak orang tidak terima dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Padahal dia selalu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah manusia membatasi banyak keinginannya dan dia hidup menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, hidup sesuai dengan hajat keperluannya saja, maka cukup insyaallah dia bisa fokus untuk beribadah, salat berjamaah, tidak luput qabliyah, ba'diyah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh secara berjamaah tidak akan luput. Tetapi kalau misalkan dia disibukkan dengan dunia dan perniagaan, nafsu terhadap dunia, pokoknya 5 tahun lagi harus punya mobil, pokoknya harus punya saya harus punya motor sekian tahun lagi, saya harus punya rumah sekian tahun lagi, saya bisa begini sekian tahun lagi, saya bisa nikah lagi, membahagiakan istri dengan ini, ya, sekian, panjang angan-angan. Itulah yang membuat orang sengsara. Itu yang membuat orang sengsara. Kalau dia merasa cukup dengan pemberian Allah, maka dia menjadi orang yang paling bersyukur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun qani'an takun ashkaran nas. Jadilah kamu orang yang qanaah, maka kamu akan menjadi manusia yang paling bersyukur. Subhanallah, menjadi manusia yang paling bersyukur. Taib, ini nama Allah yang kedua yaitu Ar-Razzaq. Ar-Razzaq yang membagikan rezeki. Allah membagikan rezeki dengan tidak merata, sebagaimana Allah turunkan hujan tidak merata di muka bumi ini. Dan bahwasanya dia adalah penguasa alam dan pengatur semesta. Nah, ini yang pengatur semesta ini beri nomor 3, yaitu Al-Mudabbir, yang mengatur segala sesuatu. Al-Mudabbir yaitu mengatur segala sesuatu. Dia yang mengangkat dan menurunkan, dia yang memuliakan dan menghinakan, maha kuasa atas segala sesuatu, pengatur rotasi siang dan malam. Ini kan mengatur. Kembali kepada nama Allah Al-Mudabbir, yang mengatur. Al-Mudabbir, yang mengatur. Kemudian yang menghidupkan dan yang mematikan. Ini yang keempat, yang menghidupkan, yaitu Al-Muhyi. Al-Muhyi. Nama Allah Al-Muhyi artinya yang menghidupkan. Dan yang mematikan, yaitu nama Allah Al-Mumit. Al-Mumit, yang mematikan.
Al-Muhyi Al-Mumit, yang menghidupkan dan yang maha mematikan. Jadi kalau misalkan ada soal, tolong jelaskan secara ringkas apa itu tauhid rububiyah. Dia adalah tauhid perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Maha Pencipta. Jabarkanlah Maha menciptakan apa. Yang kedua tadi apa? Ar-Razzaq. Memberikan rezeki kepada hambanya. Jabarkan sedikit juga gitu. Memberikan rezeki kepada ini, kepada ini, kepada ini. Pengaturannya begini, begini, begini. Al-Mudabbir, yang mengatur. Jabarkan yang mengatur ini, mengatur itu. Jabarkan semuanya. Jadi panjang itu. Kemudian Al-Muhyi Al-Mumit, yang menghidupkan dan mematikan. Yang menghidupkan Allah, yang mematikan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana telur? Contohnya ayam. Ayam dulu apa telur dulu? Ayam dulu ya kan. Ayam terlebih dahulu. Kenapa? Karena secara ilmiah cangkang itu tidak bisa terbentuk kecuali dari ayam. Kecuali dari ayam secara ilmiahnya. Maka ayam dulu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelahi, ayam telur, ayam telur. Ayam kadang gitu ya, masih mana duluan, ayam atau telur? Ya telur lah, ayam lah, telur lah. Apa kamu gitu? Enggak, ayam duluan ya. Allah ciptakan ayam, kemudian telur. Coba lihat telur itu bagaimana? Mati, ya kan? Kemudian dia hidup secara perlahan, terus dia hidup. Kemudian menjadi anak ayam, menetas menjadi anak ayam. Kemudian dia menjadi ayam yang besar. Melalui proses hidup, mati. Begitu pula manusia. Banyak orang berpikir, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, apa sebenarnya inti dari kehidupan? Apa inti dari kehidupan? Di zaman dahulu ada yang pamer, inilah inti dari kehidupan adalah katanya jantung, katanya. Jantung adalah inti dari kehidupan. Ternyata apa? Sekarang jantung itu bisa dilepas. Ya tidak? Cangkok jantung kan sekitar 2 menit sebelum dia pakai jantung buatan, itu butuh waktu sekitar 2 menit, dia tidak ada jantung. Ternyata masih bisa hidup. Masih bisa hidup. Subhanallah. Kita katakan, berarti itu bukan inti dari kehidupan. Kalau kita, ayyuhal ikhwan, tahu, kita tidak usah mengadakan penelitian pun tahu. Allah masukkan ruh, Allah cabut ruh, kan selesai. Allah hidupkan dengan dimasukkan ruh, ditiupkan ruh kepada tubuh tersebut, dan Allah cabut ruh tersebut darinya sehingga dia mati. Selesai. Dan subhanallah, orang-orang yang mengingkari Tuhan, mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta, sampai mereka juga mengingkari yang namanya keberadaan jin. Padahal dia hidup di dunia yang banyak para penyihir, ya enggak? Ada orang yang kesurupan. Dia katakan orang yang kesurupan ini apa namanya? Penyakit apa? Bipolar. Bipolar. Memiliki kepribadian ganda. Saya pernah meruqyah orang yang bipolar itu, katanya bipolar. Pas saya ruqyah, jin ternyata satunya. Ya, satunya dia, satunya jin. Aduh.
Sampai sekarang pun tidak jelas penyebabnya. Kalau kita katakan dia dikuasai jin jadi menjadi sosok yang lain. Oleh karena itu ayolah ikhwan, ya, manusia ini terbatas. Manusia ini terbatas. Kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak membutuhkan kita. Nah, di sini Allah menghidupkan, Allah mematikan. Allah yang Maha menghidupkan, Allah yang Maha mematikan. Jadi kelima hal ini kalau kita disuruh apa itu tauhid rububiyah, jelaskan. Ini berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur rezeki, Allah yang menghidupkan, mematikan, Allah yang mengatur alam semesta. Kalau mau dibolak-balik juga tidak menjadi masalah. Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, mematikan, Allah yang memberikan rezeki, dan satu-satunya yang menciptakan. Terserah mau dibolak-balik juga bisa. Dan ayat yang sangat lengkap berbicara atau menyebutkan tentang tauhid rububiyah ini. Sekarang ini yang lengkapnya ini surat Ali Imran ayat 26 sampai 27. Nah, yang ringkasnya apa? Yang ringkasnya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu dalilnya itu. Apa dalil tauhid rububiyah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu Rabb semesta alam. Segala puji bagi Rabb semesta alam. Nah, ini karena Rabb berarti rububiyah. Nanti akan disebutkan secara dalam ya pertemuan berikutnya insyaallah. Rabb itu ya pemilik dan pengatur. Pemilik dan pengatur itu namanya Rabb. Rabbul alamin, pemilik dan pengatur semesta alam. Maka kalau ditanya, kalau nggak hafal dalil yang panjang ini, apa dalil tauhid rububiyah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Birabbin nas, ya Rabbnya manusia. Baik. Di dalam ayat yang kita bahas ini surat Al-Imran ayat 26 sampai 27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Nah, di sini ya ikhwan, kita terjemahkan per kata. Qul, katakanlah. Maksudnya ya Muhammad, qul, katakanlah ya Muhammad. Allahumma, artinya ya Allah, malikal mulki, pemilik. Malik itu pemilik, al-mulki kerajaan. Pemilik kerajaan. Tu'til mulka man tasha. Tu'ti, engkau memberikan al-mulka kekuasaan atau kerajaan man tasha kepada orang yang tasha, yang engkau inginkan. Wa tanzi'ul mulka, dan engkau mencabut. Wa tanzi'ul mulka, engkau mencabut mulka, kerajaan atau kekuasaan, mimman tasha, dari orang yang engkau inginkan. Wa tu'izzu man tasha, engkau memuliakan man tasha, orang yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan engkau menghinakan man tasha, yaitu orang yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu, biyadika, di tanganmu, al khair, kebaikan.
Innaka sesungguhnya engkau ala kulli syai'in qadir terhadap segala sesuatu qadir. Qadir maha mampu. Tulijul laila wan nahar fin nahar. Tulijul laila fin nahar. Engkau memasukkan malam ke dalam siang. Wa tulijun nahara fil lail, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyit, dan engkau menghidupkan, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan engkau mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ini contohnya ayam telur ya. Kalau mau mudahnya itu makanya saya sebutkan tadi ayam dan telur. Engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati, berarti telur menetas. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, ya. Yang mati berarti apa? Telur keluar dari ayam, dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasha bighairi hisab, dan engkau memberikan rezeki kepada yang engkau hendaki bighairi hisab, tanpa ada perhitungan, tanpa batas. Baik. Ini surat Ali Imran ayat ke-26 dan 27. Silakan lagi, Pak Aris. Allah telah terus Aman hadzal ladzina yarzuqun alladzi amman hadzal ladzi yarzuq Aman hadzal ladzi yarzuqun in amsaka rizqah. Atau siapakah dia ini yang memberi kamu rezeki jika Allah Menahan rezekinya. Surat Al-Mulk ayat 21. Cukup. Allah Subhanahu wa taala telah menafikan sekutu atau pembantu dalam kekuasaannya. Jadi Allah tidak butuh. Sebagaimana dia menafikan adanya sekutu dalam penciptaan dan pemberi rezeki. Jadi yang kita sebutkan tadi sifat-sifat rububiyah ini, sifat-sifat rububiyah ini adalah hak Allah semata. Hak Allah semata. Bahkan para ulama menyebutkan kesyirikan pada tauhid rububiyah itu lebih parah daripada kesyirikan pada tauhid uluhiyah. Syirik pada uluhiyah besar, pada ibadah. Tapi pada rububiyah ini lebih besar. Kenapa? Karena fitrah manusia sebenarnya meyakini adanya Rob, kemudian dia masih berbuat syirik. Contohnya dia meyakini ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Allah Subhanahu wa taala itu ada cahaya yang lain. Cahaya yang lain ini menciptakan alam semesta. Wah, ini bahaya. Atau misalkan ada yang memberikan rezeki. Meyakini ada yang memberikan rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Atau meyakini, saya pernah dapat ini ya, dari ada pengikut salah satu aliran mengatakan pemimpinnya itu ketika ada tsunami itu karena saya yang mendatangkan tsunami di Aceh. Wah, kata saya, lama ini. Dia bilang seperti itu. Oh, syirik banget. Ini sudah syirik pada apa nih? Rububiyah ini. Syiriknya pada rububiyah. Begitu pula kalau ada yang menghidupkan, mematikan, yang mengetahui hal gaib, yang memberikan rezeki selain Allah Subhanahu wa taala, maka terjatuh pada syirik
rububiyah. Ada yang mengatur alam. Seperti sebagian sufi ya, itu meyakini bahwa di antara di dunia ini ada yang namanya al-qutb, penguasa atau wali 4 arah mata angin. Ya. Kemudian pemimpin utama para sufi adalah al-ghauth atau al-ghaith, al-ghauth. Yaitu wali tertinggi yang memimpin dunia ini. Dia bisa mengatur alam, dia bisa seperti subhanallah. Saya bilang ketika baca ringkasan tersebut, ya, wah ini nyata syirik. Bahkan pada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu punya pertemuan gaib. Ya, pertemuan gaib. Rapat melalui misalkan 4 kutub itu di seluruh dunia itu ada kutub ya, ada wali penjuru bisa rapat. Rapatnya itu ya di alam lain. Nah ini sudah berarti apa? Sudah mainannya jin ya, mainannya sudah jin. Ya, sudah. Maka seperti itu. Ya jangan itu, saya pernah kejadian. Ada yang dulu saya pernah ceritakan mungkin. Teman saya itu dulu diangkat jadi wali kan. Dia tuh ketika di Jawa atau di mana-mana di Jawa, bapaknya di Aceh. Dia tuh telepati saya sama bapaknya. Bapak saya melihat apa yang saya lakukan, saya melihat apa yang bapak saya lakukan. Kalau berbicara itu nggak pakai video call lah. Nggak perlu video call, bicara aja. Oh bapak sedang gini, ya kamu sedang ini, ya nggak perlu video call. Ini sekarang teknologi ya. Allah Ustaz, pakai telepati gitu dia, jarak jauh. Itu kawan saya sendiri ngomong, dan benar apa yang dilakukan itu benar. Jadi nggak perlu nelpon pakai Telkom dulu kan, namanya ruang apa namanya Telkom ya pernah? Ya wartel, warung Telkom. Dulu kan itu laris manis ya dulu ya. Yang nggak punya HP karena mahal, laris manis tuh. Baik. Nah itu, nggak perlu itu dia. Ini bagaimana setan menyesatkan manusia. Kemudian dia ketika mengenal sunnah, seperti ditonjok ya. Ketika dia ke pondok, salah satu pondok, kemudian belajar tauhid pelan-pelan, kok semua salah katanya. Semuanya salah, itu seperti ditonjok gitu ya. Ini ditonjoknya langsung dengan Al-Qur'an lagi ya. Tong gitu katanya. Ya Allah, dalilnya kayak gini, hadisnya kayak gini, berarti yang saya lakukan salah. Jadi wali saya katanya. Sempat jadi wali. Bahkan dia bilang kalau saya baca-baca dikit, itu gadis-gadis itu bisa mepet ke saya. Gitu. Pernah di suatu bus, beliau bilang ada cewek cantik sekali katanya. Aduh katanya, pertama kali saya lihat, aduh, saya mau baca itu zikir atau apa yang dia baca gitu kan, biar perempuan ini langsung terpikat sama saya. Tapi dia bilang seperti ini, masih sadar juga. Masa ahli surga melakukan hal tersebut? Astagfirullah. Jadi dia merasa dia itu ahli surga. Pasti masuk surga. Itu. Abu Bakar aja nggak sampai segitu. Takut dia ya. Masih takut masuk ke dalam neraka. Nggak berani mengucap saya masuk surga. Meskipun sudah mendengar para sahabat yang menyebutkan hadis tersebut, tapi masih ada kekhawatiran. Umar juga demikian. Utsman, Ali, dan para sahabat yang lain khawatir. Allah alam. Oleh karena itu ya ikhwan, nah di sini sangat berbahaya jika jatuh ke dalam syirik di dalam rububiyah.
Allah telah menafikan sekutu dan pembantu dalam kekuasaannya, sebagaimana Dia menafikan adanya sekutu dalam penciptaan dan pemberian rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hada khalqullah," inilah penciptaan Allah, "Fa'aruni," maka tunjukkanlah kepadaku, "Madza khalaqal ladzina min duni," apa yang diciptakan oleh selain aku. Dalam surat Luqman ayat yang 11. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 21, "Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah?" Ataukah siapakah dia ini yang kamu memberikan rezeki jika Allah menahan rezekinya? Baik, berarti apa? Kalau Allah ingin menahan rezeki seseorang, maka Allah akan tahan rezeki itu. Tidak akan mampu. Manusia tidak akan mampu. Ya, dengan pengalaman hidup kita, banyak sekali kita tidak bisa bermain hitung-hitungan masalah rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya apa tidak? Ya. Tiba-tiba contohnya kita diam, ternyata datang duku. Ya enggak? Kita ini orang kaya, kita ini orang punya, tiba-tiba datang duku, tiba-tiba datang duren, kan gitu. Kita nggak minta, tapi dikasih oleh tetangga kita. Begitu pula misalkan saya pernah mendapatkan cerita ada seorang pedagang berusaha dia jual produknya di luar negeri. Kesana nggak laku, kesini nggak laku. 2 bulan dia keliling dunia menawarkan produknya, nggak laku. Ternyata lakunya di Indonesia. Di Indonesia, lakunya di Indonesia. Ya Allah, inilah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kita berjuang sudah ke luar negeri, biaya besar, ternyata lakunya justru ketika saya di Indonesia. Gitu kan? Makanya setelah itu dia sadar sekali bahwa ya tidak perlu menggebu-gebu lah masalah dunia ini, tidak perlu menggebu-gebu. Kita berusaha, kita mengambil sebab, tidak perlu tergantung dengan sebab. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Ini pelajaran kita pada hari ini. Baik, tidak ada pertanyaan ya, karena agak sedikit flow insyaallah. Langsung aja kita tutup. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.